Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Adisavita dengan NPM 2201080014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi hardware atau perangkat keras dengan dosen pengampu Bapak Haris Setiaji MTI, CISDE, CISDV, CITA, MUS, MCA. Nah, ini untuk poin bahasannya ada 4 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada hardware input, yang kedua ada hardware proses, yang ketiga ada hardware output, dan yang keempat ada hardware storage. Nah, sebelum masuk ke poin bahasan, kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari hardware. Nah, jadi hardware atau perangkat keras itu merupakan segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya itu dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat diraba secara langsung. Fungsi dari hardware adalah untuk mendukung segala proses di dalam komputerisasi, serta bekerja sesuai dengan perintah yang telah ditentukan oleh penggunanya, atau yang sering disebut dengan brainware. Nah, ini kita masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu mengenai hardware input. Jadi, apa sih hardware input itu? Jadi, hardware input itu merupakan suatu perangkat keras komputer yang fungsinya itu untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Nah, datanya itu untuk diolah. Nah, ini ada 3 contoh mengenai hardware input. Sebenarnya banyak ya teman-teman lebih dari ini, tetapi saya hanya menggunakan contoh ini, yaitu ada keyboard, mouse, sama mikrofon. Nah, kita bahas yang mengenai keyboard dulu. Nah, jadi keyboard itu merupakan alat input yang utama pada komputer. Jadi, keyboard ini digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan perintah ke komputer, yang nantinya itu akan diolah. Yang kedua ada mouse. Jadi mouse ini merupakan pointing device yang utama. Sebuah alat yang kecil kita operasikan dengan menggerakkannya pada sebuah bidang yang datar. Pada layar muncul panah yang dikenal dengan nama kursor. Kursor ini bisa bergerak ke seluruh arah pada monitor. Yang ketiga ada mikrofon. Jadi mikrofon ini fungsinya itu untuk memasukkan data berbentuk suara ke dalam komputer. Nah, jadi ini contoh dari hardware input yang fungsinya itu untuk memasukkan suatu data ya, teman-teman. Nah, untuk poin bahasan yang kedua itu ada hardware proses. Jadi, hardware proses itu merupakan suatu kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan untuk menerima dan memproses data dari hardware input untuk dikirimkan ke hardware output. Jadi, data itu setelah dimasukkan ke hardware input, itu selanjutnya itu masuk ke hardware proses. Nah, di hardware proses ini gunanya tuh untuk memproses data. Nah, data yang sudah diproses nantinya itu akan dikirimkan ke hardware output. Nah, ini ada beberapa contoh dari hardware proses. Yang pertama itu ada prosesor. Jadi, prosesor itu merupakan perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit yang merupakan otaknya dari komputer. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit. Ini merupakan suatu tempat pemrosesan instruksi program. Jadi pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. Jadi fungsi CPU itu untuk mengawasi, membimbing, mengontrol seluruh sistem komputer selama proses pengolahan. Yang ketiga ada VGA atau VGA card. Itu merupakan sebuah komponen komputer yang fungsinya itu untuk menghubungkan mainboard dengan monitor. Untuk poin yang ketiga yaitu ada hardware output. Jadi hardware output itu merupakan informasi yang telah diproses oleh komputer yang ditampilkan kepada pengguna melalui alat output. Nah, ini contoh dari hardware output itu ada monitor, printer, sama speaker. Yang pertama kita bahas dulu yaitu monitor. Jadi monitor itu merupakan alat output utama dalam sistem komputer yang fungsinya itu untuk menampilkan perintah maupun hasil pengolahan data secara langsung. Yang kedua ada printer.
Jadi printer itu adalah alat untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk cetakan. Selanjutnya ada speaker. Speaker itu merupakan alat output berupa audio. Jadi fungsinya itu mengeluarkan suara dari pengolahan data audio yang terjadi di dalam komputer. Jadi data yang keluar itu berupa suara gitu ya teman-teman. Kalau printer itu data yang keluar itu berupa cetakan. Kalau monitor data yang keluar itu kayak tampilan layar gitu. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu ada hardware storage. Jadi, hardware storage itu merupakan suatu media penyimpanan pada komputer yang fungsinya itu untuk menyimpan hasil dari pemrosesan data. Nah, ini ada contoh dari hardware storage, yaitu ada hard disk, USB flash disk, dan optical disk. Nah, yang pertama itu ada hard disk. Jadi, hard disk atau hard drive ini adalah media penyimpanan yang terletak di dalam kotak CPU. Kemudian ada USB flash disk, itu merupakan suatu alat penyimpanan yang menggunakan port USB di ujungnya untuk menghubungkan diri dengan komputer. Kemudian ada optical disk. Jadi optical disk ini bentuknya itu berupa CD atau DVD ya teman-teman, yang merupakan media penyimpanan berbentuk cakram berdiameter 120 mm dengan lubang berdiameter 15 mm di tengahnya. Jadi biasanya kalau CD atau DVD ini fungsinya tuh untuk menyimpan suatu foto atau suatu video. Kalau USB flash disk ini biasanya itu ya sama sih, foto, video bisa, juga bisa berupa file gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.